Perkenalkan, nama saya Ropini, NIM 18104166680. Kelas A3 mata kuliah Perilaku Konsumen. Dosen penampu Adi Mursalim SEMM. Baiklah, di sini saya akan menjawab soal bagian A nomor 1. Berapa kali Anda hadir dalam kuliah? Kenapa Anda harus hadir dalam kuliah perilaku konsumen? Jawabannya, hadir 13 kali sangat penting karena mata kuliah perilaku konsumen kita bisa belajar cara mempelajari perilaku konsumen. Soal nomor 2, sebutkan dan jelaskan tugas struktur yang sudah saudara buat dan manfaat apa yang saudara peroleh mengerjakan tugas terstruktur tersebut. Jawabannya, tugasnya membuat video record proses keputusan pembelian produk yang pernah Anda beli dan faktor-faktor yang mempengaruhi Anda membeli produk tersebut. Mencari faktor budaya dan faktor sosial berpengaruh pada keputusan konsumen membeli. Membuat artikel dan mencari keputusan konsumen membeli. Mencari topik pengaruh gaya hidup terhadap keputusan konsumen dalam membeli suatu produk. Pengaruh psikologi terhadap keputusan pembelian konsumen. Manfaat yang saya dapat adalah saya jadi mengerti bagaimana mengambil sebuah keputusan dalam membeli suatu produk yang akan dibeli dan mengerti akan gaya hidup dalam kepentingan dalam membeli suatu produk yang dibutuhkan. Soal nomor 3. Manfaat apa yang saudara peroleh mempelajari perilaku konsumen melalui classroom? Jawabannya, manfaatnya sangat banyak sekali. Dengan saya mempelajari mata kuliah perilaku konsumen melalui Google Classroom, kita bisa mempelajari materi yang sudah diberikan dosen dengan lengkap dan jelas. Soal bagian B nomor 1, sebutkan 5 faktor tingkah laku manusia. Yang pertama, genetika. Yang kedua, sikap adalah suatu ukuran tingkat kesukaan seseorang terhadap perilaku tertentu. Yang ketiga, norma sosial adalah pengaruh tekanan sosial. Yang keempat, kontrol perilaku pribadi adalah kepercayaan seseorang mengenai sulit tidaknya melakukan sesuatu dan lain-lain. Yang kelima, emosi. Soal nomor 2, sebutkan 4 sifat dasar yang harus dimiliki seorang penjual. Jawabannya, yang pertama, bersahabat. Yang kedua, murah senyum. Yang ketiga, tanggap. Yang keempat, jujur. Soal nomor 3, sebutkan 5 peran dalam proses pengambilan keputusan. Jawabannya, yang pertama, inisiator. Yang kedua, influencer. Yang ketiga, decider. Yang keempat, buyer. Yang kelima, user. Soal nomor 4, apa yang dimaksud dengan perilaku konsumen? Jawabannya, perilaku konsumen adalah perilaku yang ditunjukkan konsumen dalam memilih dan memutuskan beberapa alternatif produk, barang, atau jasa untuk selanjutnya dibeli dan dimiliki. Soal nomor 5, apa yang dimaksud dengan faktor kebudayaan sebagai hal yang mempengaruhi perilaku konsumen? Jawabannya, faktor budaya terdiri dari kultur, subkultur, dan kelas sosial. Faktor-faktor budaya mempunyai pengaruh yang paling luas dan mendalam terhadap perilaku konsumen karena seseorang cenderung akan mengikuti budaya di daerah tempat tinggalnya. Soal nomor 6, sebutkan 4 faktor yang mempengaruhi perilaku konsumen. Jawabannya, yang pertama, faktor budaya. Yang kedua, faktor sosial. Yang ketiga, faktor pribadi. Yang keempat, faktor sosiologi. Soal nomor 7, apa yang dimaksud dengan pelanggan bisnis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, perhatikan suasana hatinya dan melayani untuk bercakap-cakap. Apabila konsumen atau pelanggan tersebut menghendakinya,
menghindari perdebatan atau tidak bersifat konfrontasi. Yang terakhir, percakapan dilakukan dengan penuh perhatian, ramah, dan sedikit humor. Nomor 8. Soal nomor 8, apa yang dimaksud dengan tipe pelanggan atletis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Yang pertama adalah menghindari perdebatan yang tidak bermanfaat. Yang kedua, menghindari sikap terburu-buru tetapi harus sabar dalam melayani mereka. Yang ketiga, memberikan kesan seolah pelanggan merupakan orang yang baik dan cerdas. Soal nomor 9. Apa yang dimaksud dengan tipe analitis dan bagaimana cara menghadapinya? Jelaskan. Yang pertama, membiarkan mereka berbicara sesuka hatinya. Yang kedua, memberikan kesan seolah-olah Anda menyetujui semua pendapat mereka. Yang ketiga, pujilah sesuatu yang mereka banggakan. Yang keempat, rayu konsumen Anda untuk menggunakan produk Anda berdasarkan pembicaraan mereka. Soal nomor 10. Sebutkan 3 ciri pelanggan lanjut usia dan bagaimana cara menghadapinya. Jelaskan. Jawabannya, yang pertama, sangat sulit terpengaruh bujuk rayu petugas. Yang kedua, sudah mantap dalam memilih barang yang diinginkan. Yang ketiga, setiap kali menanyakan barang yang sudah ketinggalan zaman. Yang keempat, biasanya bersikap ramah dan ngomong pada petugas yang masih muda. Sekian dan terima kasih.